Oke, assalamualaikum, halo semuanya. Jadi kembali lagi bersama MFX Podcast. Nah, pada episode kali ini aku ngundang salah satu teman aku, namanya Hafiz. Dia adalah anak pesantren. Nah, tujuannya aku ngajak dia ke sini adalah aku pengen tahu gimana kegiatan anak-anak santri di masa pandemi seperti ini. Apakah mereka daring atau masuk tatap muka gitu ya selama pandemi ini? Soalnya yang kita tahu kan pesantren itu bentuknya asrama gitu ya. Jadi kita langsung aja tanya aja, Fis. Oke. Jadi yang pertama itu kegiatan dari pagi sampai malam gitu secara singkatnya aja gimana, Fis? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz. Saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya selama di pesantren saat pandemi ini. Ya, kami biasa melaksanakan kami bangun pada jam setengah tiga kami bangun. Setelah itu kami ambil wudhu dan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kami menghafal Al-Quran sampai azan subuh. Setelah azan subuh, kami sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah sholat subuh berjamaah, kami menghafal Quran kembali. Oke, oke. Jadi itu pagi-pagi tuh kegiatannya ngafal Quran gitu ya, apa tahajud, ngafal Quran, terus lanjut subuh terus ngafal lagi gitu ya. Nah biasanya itu kalau kamu sendiri ya, Fis, dalam waktu pagi itu biasanya hafalnya itu bisa berapa baris itu biasanya atau berapa halaman? Ya, asatis di sana ada yang, jadi di pesantren itu dibuat halakoh, kelompok untuk menghafal Al-Quran. Nah, masing-masing halakoh itu ada yang ada yang diminta satu satu halaman, setengah halaman, tergantung kemampuan santri-santrinya. Dan nah, kalau saya sendiri sih masih setengah halaman, tapi walaupun setengah halaman bukan berarti saya setiap hari menghafal setengah halaman ya. Saya mencoba untuk menghafal 1 halaman. Oke, oke, oke. Terus di sana itu ini gak sih dibiasain puasa sunnah Senin Kamis? Itu dibiasakan gak kira-kira di sana? Ya, itu dibiasakan. Tapi di sana wajib untuk puasa puasa sunnah pada minggu pertama dan minggu ketiga. Kalau ada yang kalau selain itu boleh puasa, boleh enggak. Dan kalau di di hari-hari lain dari minggu pertama dan minggu kedua itu nggak ada sahur ya. Jadi sahurnya itu mandiri, nggak disiapin dari dapur. Kalau minggu pertama dan minggu kedua itu disiapin, ada sahurnya. Oke, oke. Nah itu kan mungkin kegiatan secara umum ya, Fis ya. Mungkin coba kalau selama pandemi ini selama 2020 pas Maret mungkin itu gimana kegiatannya sampai sekarang nih? Itu kegiatannya tuh berupa daring apa tatap muka di pesantrennya langsung gitu? Apa selang-seling sistemnya atau gimana? Coba dijelasin mungkin, Fis. Ya, jadi selama pandemi ini, dari pertama corona ya, awalnya masih baik-baik aja di pesantren tuh. Corona belum begitu banyak ya pada bulan Maret. Itu pertama pertama corona itu di Indonesia belum ada. Nah, jadi masih baik-baik aja tuh.
saat corona udah ada di Depok pertama kali dan menular banyak, akhirnya kami semua diminta untuk pulang setelah dan belajar daring di rumah. Oke, oke. Kalau di pesantrenmu nih Fis, itu daring itu via Zoom atau via yang lain gitu kayak Google Meet atau aplikasi apa gitu Fis yang biasa dipakai gitu ya? Mungkin iya buat belajar, mungkin biar kita tahu gitu kegiatan pesantren itu selama pandemi ini tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran dikit selama ini gimana? Ya. Jadi eh, kami semua di pesantren daring melalui aplikasi Zoom itu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan sebuah materi, dan jika dan tugasnya ada yang di Google Form dan ada yang di Classroom. Nah, untuk pemantauannya sendiri gimana? Kan kalau di pesantren kan mungkin bisa dilihat apa yang tahajud siapa aja gitu kan, misalkan yang tahajud yang apa, terus story gimana gitu ngafal Qurannya kalau di pesantren gitu ya. Maksudnya kalau apa ngafal Qurannya semasa pandemi ini gitu kan nggak memungkinkan gitu ya, apa agak susah gitu sebenarnya ya, bisa jadi ada yang sambil lihat Quran gitu ngafalnya kan, kan pasti ada gitu kan. Nah itu cara guru mantau siswanya tuh gimana gitu? Jadi pernah diceritain sama temen, selama pandemi ini ada yang melihat Quran lah, dan saya sendiri sih eh, pernah ada kadang-kadang ada huruf yang ada kalimat-kalimat yang susah lah di dihafal, pernah juga ada rasa ingin ngelihat gitu, tapi enggak enggak ngelihat, dan ustadznya itu nggak ada cara apapun untuk mantau gitu, hanya kejujuran santri. Yang butuh tuh santri, bukan ustadz, untuk pelajaran, untuk menghafal Quran. Halo Bang Marli. Yang yang butuh yang butuh nilai, yang untuk persiapan selanjutnya jenjang SMA, itu yang butuh santri bukan ustadz. Jadi eh, bisa dilihat nanti saat naik ke SMP kelas 3. Oke, oke, oke. Nah gitu, jadi gitu ya teman-teman, eh, kegiatan anak pesantren selama pandemi mungkin itu hanya sebagian kecil dari cerita Hafiz. Mungkin banyak lagi cerita orang-orang lain di luar sana, pengalaman mereka tentang sekolah di pesantren dengan daring gitu ya Hafiz ya. Karena kan pesantren di Indonesia tuh banyak gitu ya. Dan insya Allah dia calon ustadz di Indonesia gitu ya. Amin. Oke, mungkin sekian ya teman-teman buat podcast episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya Fis ya. Ya. Dan oke, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena ini bisa menjadi motivasi kalian untuk mungkin menempuh pendidikan yang selanjutnya gitu ya, agar kalian bisa menjadi ahlul Quran mungkin ya, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul sunnah gitu ya. Ya. Karena di pesantren ya emang banyak gitu ya, karena udah terbukti juga gitu banyak lulusan pesantren yang hafal 30 juz ya. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum. See you next video.